Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, kita belajar tentang materi PPKN. Bab pertama adalah tentang hak asasi manusia atau HAM, ya. Kita belajar melalui ini, ya. Oke, dibaca yang bawah ini. Telah kita ketahui bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia, bersamaan dengan itu terdapat pula hak-hak yang melekat pada diri kita. Terkait dengan ilustrasi tersebut, apabila dikaitkan dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi, dihormati oleh setiap orang, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Nah, meskipun demikian, masih ingatkah kalian hak-hak apa saja yang telah melekat dalam diri manusia sebagai suatu karunia Tuhan itu? Kalau sama dengan agamanya Budui, agama Islam, pasti kalian sudah tahu bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat, ya kan? Allah sangat mencintai kita, Nabi Muhammad juga sangat mencintai kita. Nah, kita punya hak di situ karena kita sebagai makhluk Tuhan, ya kan. Haknya apa saja? Kita punya kayak hak untuk hidup. Jadi nggak ada yang boleh membunuh kita, ya. Tidak ada yang boleh merampas hak hidup kita. Kita juga punya hak untuk bekerja. Kita juga punya hak untuk beribadah. Kemudian hak-hak yang melekat dalam diri setiap manusia itu dapat berupa hak hidup, ya, yang kayak Butuh sebutkan tadi. Hak untuk berserikat, maksudnya untuk berorganisasi. Hak merdeka, jadi tidak ada yang namanya penjajahan. Hak mengeluarkan pendapat, jadi kalian berkomentar apapun boleh di sini. Kemudian dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut terangkum dalam hak asasi pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Selain hak asasi pribadi, terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh setiap individu dalam cakupannya ketika mereka hidup di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau hak-hak tadi yang Budwi sebutkan tadi, itu adalah hak yang dimiliki individu. Setiap manusia hidup itu punya hak itu. Ya, ketika haknya dirampas, maka bisa mendapatkan keadilan dan bisa melaporkan ke negara, ya, juga bisa melaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setiap di antara kalian yang dapat memberikan contoh hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, untuk memudahkan kalian mengidentifikasi macam-macam hak asasi apa saja yang ada dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, mari kita simak gambar-gambar berikut. Nah, ini gambar tentang jual beli di pasar yang pertama ini, ya. Kemudian gambar yang kedua tentang proses pelaksanaan sidang. Nah, gambar yang ketiga gambar yang sedang beribadah. Nah, ini simple, kita lihat peristiwa biasa terjadi di masyarakat kita, ternyata ini mengandung hak asasi manusia. Nah, terkait dengan ketiga gambar tersebut, pasti kalian dapat mengingat kembali terkait dengan macam-macam hak asasi manusia dalam kaitannya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, coba tentukan gambar-gambar manakah yang termasuk hak asasi yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita bahas. Gambar 1 itu merupakan salah satu contoh dari hak asasi dalam kehidupan masyarakat, ya. Kegiatan jual beli. Hal ini disebabkan setiap masyarakat di dunia ini tanpa terkecuali terdapat hal yang dimiliki makna bahwa setiap hak dapat menjual barang yang diinginkan serta hak untuk melakukan transaksi apapun dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi kalau jual beli itu boleh. Juga hak bekerja, ya kan, dia punya hak untuk bekerja. Nah, gambar 2 itu merupakan salah satu contoh hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam gambar tersebut menunjukkan contoh hak asasi persamaan hukum.
Hal ini bermakna bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk diperlakukan sama di mata hukum. Setiap kejahatan apapun dilakukan, semuanya akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang apakah itu pejabat maupun rakyat biasa. Ini teorinya, ya. Jadi hak persamaan di depan hukum. Gambar 3 merupakan salah satu contoh hak asasi pribadi, yaitu setiap warga negara berhak memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang memaksa untuk beragama apapun. Oke, dasar hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah kalian mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi masing-masing, pernahkah kalian berpikir tentang perlukah setiap hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu diatur dalam ketatanegaraan suatu peraturan negara Indonesia? Apakah akan terjadi suatu dampak dan akibat apabila hak-hak asasi tersebut tidak diatur? Ya, jelas. Jadi hak asasi semuanya itu diatur oleh negara. Hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak orang-orang yang tidak punya rumah tunanetra, orang yang tidak punya makan itu diberi dan dipelihara oleh negara. Itu semuanya harus diatur oleh negara. Apa dampaknya jika tidak diatur oleh negara? Ya seperti ketika kita masa penjajahan itu. Jadi para penjajah itu dengan enaknya membunuh rakyat Indonesia, ya kan, memperbudak rakyat Indonesia, tidak ada hukumnya, ya. Nah, maka perlu setiap negara itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, pada dasarnya hak asasi manusia itu telah diatur secara normatif dalam ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar yang mengaturnya. Tahukah kalian apa tujuan dibuatkannya dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia? Ya jelas, ya kan? Untuk menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, berikut ada beberapa dokumen negara yang mencantumkan dasar hukum hak asasi manusia. Kita pelajari. Yang pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya suatu penghormatan dan jaminan hak asasi untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas adanya pengakuan terhadap hak dan martabat manusia, hak asasi manusia dan hak kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Adanya sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi, suku ataupun partai, yaitu dengan adanya hak untuk melakukan usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi semuanya rakyat Indonesia itu berhak untuk membela negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya sikap saling menghormati dan menghargai hak yang melekat pada setiap manusia, yaitu dengan adanya jaminan hak untuk mengemukakan pendapat, hasil pemikiran, atau ide yang dimiliki baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya pemberian jaminan untuk hak hidup yang layak, hak milik, hak atas jaminan sosial, dan lain-lain. Jadi semua sila dari 1 sampai 5 itu mengandung hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat manusia Indonesia. Oke, sekarang kita lihat UUD NKRI 1945. Alinea 1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas hak menentukan nasib, hak untuk merdeka, dan lain sebagainya. Kemudian pembukaan alinea 4. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Dan melindungi berarti memelihara rakyat Indonesia.
Pasal 27 ayat 1, hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau merasa tidak adil dalam hukum, maka pasal ini bisa digunakan. Pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semuanya berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 28, hak untuk bersyarikat, berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Bab 10A 27 ayat 3, hak pembelaan negara. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga dan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidupnya, dan lain sebagainya. Ini semuanya menyangkut tentang hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya ada HAM dalam TAP MPR, ya, bisa kalian baca, banyak sekali. Kemudian HAM dalam undang-undang, HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Nah, semua ini bisa menjadikan dasar ketika hak asasi itu tidak dijunjung tinggi. Kemudian upaya pemerintah dalam melindungi terhadap HAM. Setelah kalian pelajari tentang dasar hukum pelaksanaan HAM di Indonesia, tentu kalian telah memahami betapa pentingnya HAM itu bagi setiap individu dan bagi negara. Hingga negara pun mengatur tentang pelaksanaannya. Terkait hal itu, coba amati lingkungan sekitar kalian. Coba pelaksanaan HAM sudahkah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Ketatanegaraan Indonesia, seperti apa yang tercantum dalam dokumen dasar hukum HAM, ataukah malah sebaliknya? Nah, apakah ada KDRT, kemudian ada pertikaian antar kelompok dan lain sebagainya? Coba kalian tulis gimana pelaksanaan HAM di lingkungan kalian. Nah, ini contoh-contoh jenis pelanggaran HAM, ya. 1, pelanggaran HAM ringan, itu seperti pemukulan. Nah, ini pelanggaran HAM. Penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Ini adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu adalah membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan secara fisik kemusnahan, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Ini adalah pelanggaran HAM berat. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa hal-hal sebagai berikut. Nah, ini jelas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, ini saja. Kalian tugasnya, tugas 1 adalah 1, catat hal-hal penting yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Kalau setelah mencatat silahkan kalian foto. Kemudian yang kedua, tugas ini tadi, HAM yang terjadi di lingkungan kalian itu seperti apa, ceritakan, ya. Jadi 2 tugas itu untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita membahas tentang lembaga-lembaga perlindungan HAM, ya. Jadi masih ada lembaga-lembaga perlindungan HAM. Kemudian upaya pemerintah dalam melakukan pemajuan terhadap HAM di Indonesia. Selanjutnya ada apa lagi? Sudah, ya. Jadi ada 2 bab lembaga perlindungan HAM, kemudian yang kedua upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Oke, cukup sekian pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua ini, Budwi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan langsung japri Budwi atau tulis di komentar kelas. Oke, terima kasih.